Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan saya Sila Puspita Nirmala dengan NIM akhir 123. Saya Yunita Putri Kurniasari, NIM 120. Saya Kaisa Salsabila, NIM akhir 144. Saya Ningin Sarifima Dimati, NIM akhir 154. Saya Sofirata Nanias, NIM akhir 129. Saya Nur Laila dengan NIM akhir 137. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hasil penjualan lemon tea di Tiprik. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pemulihan usaha lemon tea di Tiprik. Nah, Tiprik ini merupakan bagian penting dalam berbagai kegiatan formal karena berfungsi menjadi jeda yang menyadarkan, mengembalikan energi serta meningkatkan fokus serta peserta sebelum melanjutkan kegiatan. Lemon tea ini dipilih sebagai menu Tiprik karena bersifat praktis, menyegarkan, fleksibel, disajikan panas maupun dingin, serta dapat diterima oleh berbagai kalangan. Selain memiliki cita rasa yang ringan dan segar, kandungan vitamin C dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh dan mengurangi kelelahan. Di sini, dari sisi usaha, lemon tea ini memiliki bahan baku yang mudah diperoleh, biaya produksi yang rendah, proses pembuatan sederhana, serta peluang pasar yang luas, sehingga menjadikannya pilihan minuman Tiprik yang ekonomis, menarik, serta estetika dan berpotensi berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya, di sini ada profil usaha. Yang pertama, nama usahanya ini adalah Fresh Lemon Tea Tiprik. Jenis usaha minuman lemon tea segar. Deskripsi usaha, Fresh Lemon Tea Tiprik merupakan usaha minuman yang bergerak dalam penyediaan lemon tea sebagai menu Tiprik pada berbagai kegiatan seperti rapat, seminar, pelatihan, pameran sekolah, dan acara lainnya. Di sini juga ada keunggulan produk. Yang pertama ada menggunakan bahan alami dan segar. Yang kedua, rasa ringan dan menyegarkan, cocok untuk semua usia. Selanjutnya, proses pembuatannya ini higienis, kemudian harganya terjangkau dan dapat disajikan panas atau dingin sesuai kebutuhan acara. Kemudian untuk target pasar, yang pertama ini penyelenggara rapat dan seminar, yang kedua sekolah dan lembaga pendidikan, yang ketiga instansi pemerintah dan swasta, dan yang keempat acara komunitas dan keluarga. Untuk lokasi usahanya ini berada di Loko di Jalan Tirto Utomo. Kemudian untuk proses produksinya, yang pertama ini penyiapan bahan baku, yang kedua menyeduh teh dengan air panas, yang ketiga menambahkan perasan lemon dan gula sesuai takaran, yang keempat mengaduk hingga tercampur rata, yang kelima penyajian dalam kemasan cup dan gelas saji. Untuk bahan bakunya, yang utama ini adalah teh celup atau teh bubuk yang berkualitas, yang kedua lemon segar, yang ketiga gula pasir, dan yang keempat air yang bersih. Kemudian harganya ini berada di 10.000 sampai dengan 12.000. Visi dan misi dari Lemon Tea Fresh pada Tiprik yakni menjadi penyedia minuman lemon tea pilihan utama untuk kebutuhan Tiprik yang segar, berkualitas dan terpercaya. Pertama, penyajian lemon tea dengan rasa terbaik dan berkualitas. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kualitas produk. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang ramah dan tepat waktu. Yang keempat, menawarkan harga yang kompetitif. Hasil observasi, yaitu yang pertama, Tiprik merupakan toko minuman berbasis teh dengan produk unggul yaitu lemon tea. Produk tersebut sangat segar dan terjangkau. Tampilan tokonya sangat sederhana, modern, bersih dan nyaman. Tiprik menyediakan berbagai varian lemon tea dengan tingkat kemanisan dan dapat disesuaikan secara praktis dan menarik. Kedua, pelayanan dapat dilakukan secara ramah, cepat dan teratur dengan memperhatikan kebersihan bahan dan juga peralatan. Harga minuman sangat ekonomis dan rasa yang konsisten menjadi Tiprik banyak peminatnya.
dan kalangan untuk menikmati minuman teh lemon yang menyegarkan. Kemudian saya akan menjelaskan hasil wawancara pada Tibrik. Hasil wawancara yang kami lakukan pada tanggal 2 Desember 2025 menunjukkan bahwa honey lemon tea menjadi salah satu menu favorit di Tibrik karena rasanya yang segar dan dengan keseimbangan manis dan asam serta dianggap lebih sehat berkat kandungan madu dan lemonnya. Minuman ini diminati oleh target pasar remaja hingga dewasa usia 15 sampai 35 tahun yang memiliki gaya hidup aktif dan peduli kesehatan. Dengan waktu pembelian tertinggi pada siang hingga sore, target pemasaran dilakukan melalui promosi media sosial dan aplikasi pesan antar. Proses pembuatannya menggunakan teh pilihan, madu, dan perasan lemon yang segar dengan penyesuaian resep antara penyajian panas dan dingin untuk menjaga cita rasa. Tantangan utama terletak pada konsistensi bahan baku agar rasa tetap stabil. Keunikan dari honey lemon tea terdapat pada keseimbangan rasa, standar resep yang konsisten, serta citra merek yang sederhana dengan harga terjangkau yaitu sekitar 10.000 untuk pembelian langsung dan 12.000 untuk pembelian online. Selanjutnya yaitu ada bisnis model kanvas atau BMC. Yang pertama pada Perikanan sendiri itu ada customer segment, yaitu pada mahasiswa dan pelajar, kemudian masyarakat umum usia produktif, yang ketiga ada konsumen yang menyukai minuman teh modern, dan yang keempat konsumen dengan kebutuhan minuman segar saat waktu istirahat. Kemudian langsung ke tengah ada value proposition. Yang pertama itu akan menyediakan minuman teh dengan berbagai varian rasa yang segar, terutama pada lemon tea. Yang kedua itu menggunakan bahan baku berkualitas dan aman dikonsumsi. Dan yang ketiga harga produk terjangkau bagi kalangan pelajar dan mahasiswa. Keempat, kemasan praktis dan menarik. 5, cocok dikonsumsi pada waktu istirahat. Kemudian yang ketiga ada channels. Yang pertama itu penjualan langsung melalui gerai atau booth. Yang kedua melalui media sosial yaitu seperti Instagram, WA, terus Shopee Food, GoFood gitu. Terus yang ketiga platform layanan pesan antar online. Dan yang terakhir promosi langsung kepada konsumen. Kemudian yang keempat itu ada customer relationship. Yang pertama itu ada pelayanan yang ramah dan responsif. Yang kedua pemberian promo dan potongan harga. Ketiga interaksi dengan konsumen melalui media sosial. Dan yang keempat menjaga kualitas produk untuk membangun loyalitas pelanggan. Selanjutnya pada bawah sendiri ada revenue stream. Yang pertama yaitu penjualan produk minuman teh, kedua penjualan paket promo atau bundling, yang ketiga penjualan dengan tambah topping. Selanjutnya di sini ada key activities. Yang pertama yaitu proses produksi dan penyajian minuman, yang kedua pengadaan bahan baku, ketiga kegiatan pemasaran dan promosi, keempat pelayanan dan transaksi dengan konsumen. Selanjutnya ada key research. Yang pertama ada bahan baku seperti teh, gula, susu, lemon, dan topping beserta air. Yang kedua peralatan produksi minuman. Ketiga sumber daya manusia. Keempat modal usaha dan media promosi. Selanjutnya di sini ada key partnership, yaitu pada pemasok bahan baku, pemasok
platform layanan pesan antar, serta pihak sekolah atau kampus atau universitas. Dan yang terakhir adalah cost structure. Yang pertama yaitu ada biaya pembelian bahan baku, kemudian biaya kemasan, biaya operasional seperti listrik dan air, kemudian biaya promosi serta biaya tenaga manusia. Yang selanjutnya ada analisis usaha. Yang pertama ada kekuatan, yaitu bahan mudah didapat, contohnya lemon, madu, teh, dan es tersebut dibahas dengan harga yang relatif terjangkau. Yang kedua, minuman sehat yang dengan banyak vitamin C dan daya untuk daya tahan tubuh. Yang ketiga, rasa segar dan digemari berbagai kalangan, cocok untuk anak muda hingga orang dewasa. Yang keempat yaitu modal relatif kecil, tidak memerlukan peralatan yang mahal. Yang kelima, proses pembuatannya sederhana. Yang keenam, fleksibel dalam penyajian, bisa disajikan panas atau dingin sesuai dengan keinginan konsumen. Yang kedua, ada kelemahan, yaitu yang pertama, daya tahan produk terbatas, minuman sudah tidak bisa disimpan lama. Yang kedua, ketergantungan pada kualitas bahan baku, lemon yang kurang segar akan mempengaruhi rasa tehnya. Yang ketiga yaitu rasa relatif sederhana. Dan yang keempat, sensitif terhadap perubahan harga bahan, seperti harga lemon dan madu bisa naik saat musim tertentu. Yang ketiga yaitu peluang. Yang pertama, pasar luas dapat dijual di sekolah atau event acara tertentu dan secara online. Yang kedua, inovasi produk bisa dikombinasikan dengan branding. Yang ketiga, pemasaran digital, media sosial dapat dimanfaatkan untuk promosi dengan biaya rendah. Yang terakhir yaitu ada tantangan. Yang pertama, persaingan ketat banyak penjual minuman serupa dan minuman kekinian lainnya. Yang kedua, perubahan selera konsumen dan minuman cepat berubah. Yang ketiga, isu harga jual, yaitu konsumen sensitif terhadap harga terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa. Dan yang terakhir, standar kebersihan dan kualitas jika tidak dijaga dapat menurunkan kepercayaan konsumen. Selanjutnya adalah rekomendasi. Beberapa rekomendasi. Yang pertama, pengembangan varian produk, yaitu dengan menambah varian produk, misalnya kayak lemon tea less sugar dan lemon tea herbal, guna menarik minat konsumen dan menyesuaikan dengan tren minuman sehat yang terus berkembang. Yang kedua yaitu peningkatan strategi pemasaran digital, pemanfaatan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan aplikasi pesan antar perlu ditingkatkan melalui konten promosi yang menarik. Yang ketiga yaitu menjaga konsistensi kualitas produk, yaitu dengan penting bagi Tibrik untuk menjaga standar resep dan kualitas bahan baku, terutama lemon tea, lemon dan madu, agar cita rasa produk tetap konsisten dan kepercayaan konsumen dapat dipertahankan. Yang keempat yaitu perbaikan manajemen produksi dan penyimpanan, yaitu dengan mengingat daya tahan produk yang terbatas, disarankan untuk menerapkan sistem produksi sesuai kebutuhan. Yang kelima yaitu penyesuaian harga dan paket penjualan, yaitu dengan menawarkan paket khusus Tibrik untuk area sekolah, seminar, ataupun rapat dengan harga yang lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas produk. Berdasarkan hasil analisis usaha lemon tea, menggunakan pendekatan bisnis model Canva, dapat disimpulkan bahwa usaha lemon tea Tibrik memiliki potensi bisnis yang cukup baik dan layak untuk dikembangkan. Produk utama berupa lemon tea mampu memenuhi kebutuhan konsumsi akan minuman Tibrik yang praktis, menyenangkan, terjangkau, serta memiliki nilai tambah dari sisi kesehatan karena menggunakan bahan alami seperti lemon dan madu. Kemudian ini adalah gambaran
dokumentasi dari hasil wawancara kami pada toko di Tibrik di daerah Tirto pada tanggal 2 Desember. Nah, di sini kami wawancara dengan beberapa karyawan menanyakan tentang produk dan nilai motif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum